pagi khas Bengkulu dan kita ke segmen selanjutnya di segmen obrolan hari ini. Di segmen obrolan hari ini cocok banget dengan tema kita ya, karena memang weekend itu kalau nggak jalan-jalan nyari makan nggak siapa lagi yang Gen Z nih. Jadi silakan merapat untuk dapatkan informasinya melalui obrolan kita hari ini. Dan tentunya di obrolan hari ini kita akan membahas tema yang amat kerap dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Apalagi kalau bukan makan gitu ya. Nah, ini tentang seblak prasmanan dan strategi bertahan di tengah persaingan. Selain untuk masyarakat umum, juga informasi ini dan perbincangan kami berdua nanti juga bisa dijadikan motivasi atau inspirasi dari para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu. Dan untuk membeda tema yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, tentunya nanti asik ya, akan kita bawa suasananya seperti apa, nanti cerita, kemudian referensi, tempatnya, harganya yang paling penting Sarabay TV. Jadi saya sudah kedatangan tamu langsung dari owner Lapak Ndabe. Nanti katanya seperti apa ya bacanya langsung. Ini bersama dengan Nidarti Purnamasari. Selamat pagi. Ini manggilnya Mbak, Ibu. Mbak aja ya, karena muda, kan? Iya belum tentu banget ya Mbak ya. Oke, Mbak Nidarti Purnamasari selaku owner Lapak Ndabe. Ini bacanya gimana Mbak? Ndabe betul ya berarti ya. Benar. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah ngantri bensin tadi Mbak? Oh malam tadi Mbak ya. Tapi alhamdulillah dapat ya. Iya alhamdulillah. Bisa ke Mbak TV pada pagi hari ini. Hadir pada pagi hari ini. Iya. Nah sebelum kita berbincang, sebelum kita ngobrol, boleh disapa-sapa dulu Sarabay TV di rumah dan tim-timnya yang udah nonton nih Mbak. Hai, selamat pagi semuanya. Jangan lupa nonton ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan spill langsung bersama dengan owner dari Lapak Ndabe, tentunya dengan konsep seblak prasmanan yang mereka kelola gitu ya. Nanti kan sebelum kita masuk ke seblak prasmanan, harganya, informasinya kita tanyakan dulu seperti apa kisah di balik berdirinya Lapak Ndabe ini sendiri. Nah, tapi Ndabe itu artinya apa, Mbak? Ndabe itu artinya kan anak Mbak kan yang tua namanya tuh Abel. Nah, jadi kebiasaan sehari-hari itu kan plesetan jadi B, AB gitu. Jadi kan Bunda Abel gitu. Oh, gitu. Ndabe. Kirain ada berarti ada nama anak gitu ya panggilan sehari-hari. Jadi kolaborasi antara ibu dan anak. Oke, berarti sebenarnya itu tuh Bunda Abel gitu ya, karena kebiasaan sehari-hari Ndabe. Menarik ya Sarabay TV. Dari nama gitu bisa dikatakan pasti orang penasaran kok namanya Ndabe gitu ya, ada apa sebenarnya. Ternyata itu tadi akronim dari Bunda Abel. Udah berapa tahun anaknya Mbak? Udah kalau yang gede itu udah 7 tahun. 7 tahun. Iya, yang Abel? Si Abel yang 7 tahun. Yang ya. Abil yang kecil itu baru 3 tahun. Oke, halo Abel gitu. Kayaknya udah nonton juga. Halo Abil. Oke. Nah, ini kira-kira kisah di balik Lapak Ndabe ini sendiri ceritanya tuh gimana nih, Mbak? Awal mulanya gitu. Awalnya kan dulu Pak suami itu dia kerja jadi karyawan swasta gitu. Nah, terus pas tahun 2002 dia karena udah lama kan di karyawan, dia kerja di perusahaan swasta, dia memutuskan untuk resign. Nah, dari sana kita mulai usaha. Awalnya bukan seblak loh kita buka. Ya, kita awalnya buka itu sayur kecil-kecilan yang ngambil dari curup sendiri gitu. Kita ngambil sendiri, modal sendiri, ya namanya merintis. Awal merintis ini kan, merintis hidup gitu. Jadi kita ambil sayur, buka di rumah, jatuh bangun, sempat ngalamin jatuh bangun. Terus ayahnya bilang, gimana kalau kita coba keluar? Karena kalau untuk jualan di rumah, otomatis segmentasi pasarnya itu lebih sedikit. Betul. Gitu kan. Jadi kita coba keluar yuk, kita cari tempat yang bisa untuk kita jangkau lebih luas ya. Marketnya, benar. Jadi kita cobalah sewa ruko, kita 6 bulan kita jual sayur tetap di ruko. Tapi yang namanya jatuh bangun itu kan awal merintis pasti ada. Makanya setelah 6 bulan kita ragu nih karena sayurnya kurang jalan, balik modal, untungnya tipis gitu. Karena namanya sayur kan cuma 2 hari. Udah pikir putusin katanya, udah kita off dulu sayur, kita cari apa yang bisa kita ini jualan lagi. Makanya terciptalah kita ada ide untuk buka kuliner gitu. Oh, jadi memang dari cerita
awal mulanya tuh usahanya bukan seblak malah. Bukan, sayur Sayur malah. mentah kayak cabe, tomat, bawang gitu. Itu kayak semacam reseller gitu, ngambil dari Curup gitu ya Mbak ya? Iya, ngambil dari gudang Curup, berangkat sendiri ke Curup, ke Kepahyang gitu. Sebelum sayur sendiri Mbak basicnya di mana? Apa memang fokus ke ibu rumah tangga waktu itu? Kalau habis nikah, selama masih gadis kemarin itu sempet jadi sales. Oh iya. Gitu, memang ada basic di penjualan market gitu kan, di perusahaan MNC Sky Vision kemarin gitu kita jualan, jadi udah ada. Terus udah nikah, ayahnya nggak nyuruh lagi Kerja, kan, ya. nggak nyuruh kerja, di rumah aja urus anak fokus. Sempat kemarin jual seblak kecil-kecilan di rumah, jangkawin yang di perumahan aja. Tapi ayahnya bilang kalau kamu mau itu ya udah saya berhenti kerja, fokus aja jualan gitu, dia bilang kayak gitu kan, karena mungkin dia marah gitu kan, nggak nyuruh awalnya. Makanya udah off dulu, berarti Pak suami ini nggak ngizinin saya jualan dong, otomatis nyuruh fokus ke anak gitu. Oh berarti sempat kemarin tuh karena jualan di rumah, seblak di rumah. Tapi yang ibu-ibu perumahan itu nggak lama, paling lama 2 bulan atau 3 bulan, karena si suami nggak nyuruh kan, fokus aja ke anak, karena anak baru 1 kemarin. Oh gitu ceritanya, wow luar biasa. Nah dari yang ngambil sayur gitu kan Mbak sampai 6 bulan, terus tercetus lah nih mau jualan seblak, itu kira-kira idenya gimana tuh? Kenapa dari sekian banyak makanan gitu, kenapa harus seblak gitu Mbak? Oh gini, kan awalnya pertama kita udah nguasain resep, terus tanya ke keluarga gimana enak nggak resep kita. Kan kalau dari masakan itu kita harus bilang sama, kita cicipin dulu nih Mbak enak nggak, terus misal sama teman-teman terdekat lah enak nggak, enak, banyak yang bilang. Ya udah, karena berhubung di tempat kita kiri dan kanan kuliner, sedangkan kita di tengah-tengah ruko yang kita sewa sekarang, kita sendiri yang sayur nggak masuk gitu kan omsetnya. Ya udah kita putuskanlah jual seblak, karena udah pernah jualan seblak gitu. Oh gitu, berarti jadi nggak meraba-raba lagi gitu kan? Iya, karena udah sedikit banyaknya udah menguasai resepnya gitu. Oke, jadi pas keputusan untuk jualan seblak gimana tuh dari pihak suami sendiri? Awalnya dia yakinnya gimana? Yakinnya mau apakah kita off dari ruko ini, kita buka di tempat lain atau gimana? Karena kita lihat kiri dan kanan kuliner, sedangkan di sana kan lumayan pusat kuliner tuh, di tempat kita yang sekarang di Simpang 4 Korpri Bentiring. Itu pusatnya kuliner, jadi berhubung di sana belum ada seblak, ya udah kita di sana aja, kita tetap lanjut rukonya. Oh gitu ceritanya Sarabe TV, menginspirasi sekali Sarabe TV ya, karena memang tantangan dan kita harus baca juga nih peluang yang ada di lokasi atau tempat untuk Sarabe TV berjualan, khususnya yang pelaku UMKM yang dari menengah sampai atas juga ini bisa dijadikan referensi. Nah yang dari awal bukanya di kisaran tahun 2022 ya Mbak ya? Iya. 2022 itu konsepnya udah prasmanan atau dadakan gitu Mbak? Itu udah langsung prasmanan, karena pada saat itu trennya bukan yang seblak porsi 10.000, porsi 15. Memang lagi tren, lagi terkenalnya tuh seblak prasmanan. Ya udah kita buka konsep prasmanan. Oh, tapi sampai sekarang juga prasmanan masih ini. Masih sampai prasmanan. bukan seblak aja sekarang yang prasmanan ya. Semua ada prasmanan. Betul. Semuanya tuh ada hampir prasmanan sendiri. Nah, kalau Mbak lihat sendiri dengan konsep prasmanan ini seperti apa sih Mbak? Kalau untuk prasmanan, satu untungnya enaknya kalau bagi anak-anak dia punya uang 5.000, dia punya uang 7.000, itu dia bisa sesuai dengan budget gitu, enak sama anak-anak kecil kan gitu. Jadi bisa menjangkau semua usia ya. Bisa pilih harga dan ini suka-suka. Iya saya setuju juga sih Sarabe TV, karena lebih fleksibel gitu, nggak dipatok. Karena yang makan seblak tuh ternyata bukan Gen Z aja nih, Gen Alpha tuh wow luar biasa antusiasnya makan seblak nih. Yang Gen Alpha mana nih? Ngaku nih kalian nih. Jadi memang sekarang trennya memang semua prasmanan, bukan cuma seblak aja gitu ya. Nah makanya tema kita pada pagi hari ini seblak prasmanan dan strategi bertahan di tengah persaingan. Nanti dari kisah dari Mbak Nidarti nanti kita akan adaptasi, bisa juga Sarabe TV jadikan inspirasi seperti apa memang beliau udah spill gitu kalau di usaha itu memang ada jatuh dan bangun, tapi seperti apa memanage dan bangun kembali itu yang paling penting Sarabe TV. Dan kita tanyakan langsung nih Mbak, tantangan terbesar dari awal bukanya dulu nih Mbak ya. Awal bukanya tuh dilihatnya dari apa nih Mbak?
Dari modal sih sebenarnya tantangannya. Modal sama kemauan. Kita ada modal tapi nggak ada kemauan. Percuma juga Iya, ya. ada kemauan tapi nggak ada modal juga. Tantangan juga. Waduh, berarti harus klop gitu ya. Iya. Ada modal, ada kemauan. Tapi dua hal ini memang harus beriringan. Iya. Betul yang disampaikan Mbak Mini, dari saya setuju banget kalau misalnya ada modal tapi nggak ada kemauan ya percuma gitu ya. Dan biasanya ada kemauan, modal itu kayaknya 60-40, 60%, 40% ya Mbak. Kalau kita udah mau, insya Allah ada aja gitu ya jalannya. Nah itu hal ini membuktikan Mbak Nidarti dari tahun 2022 gitu kemarin dan sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Nanti kita akan tanyakan langsung apa rahasia beliau gitu ya, tips-tips yang bisa kita ambil untuk Sarabay TV di rumah selaku pelaku wirausaha atau yang sedang merintis usaha sendiri. Tapi tetap jangan kemana-mana, kita rehat dulu sejenak. Tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Khas Bengkulu. Bencana datang, tidak ada seorang manusia pun yang mengetahuinya, kapan dan di mana. Yang menyisakan korban harta, nyawa, dan penderitaan bagi saudara-saudara kita. Untuk itu kami BETV Peduli mengajak sanak BETV peduli dan membantu saudara kita yang tertimpa musibah dan penderitaan. Melalui rekening BETV Peduli, Bank Bengkulu 1040 10 7000 494. Peduli kita, harapan mereka. Pemirsa, gara-gara travel umroh bodong, 3 orang di Belawan, Sumatera Utara gagal berangkat padahal sudah bayar total hampir 100 juta rupiah. Ya, polisi pun menangkap pemilik travel yang gawe kau? Udah lagi nyekel HP kona, udah ada gawe. Emak nonton BTV aja, Sep. Emang bisa di HP? Bisa lah, cek ini caranya. Caranya gampang, buka Google Play Store di HP kamu. Ketik YoTV di pencarian, lalu pilih YoTV untuk on. Setelah install, tunggu beberapa saat. Setelah terinstall, buka aplikasi YoTV-nya, ikuti petunjuk daftar. Selesai deh, nikmati siaran BETV di HP kamu, pilih channel publik dan pilih BETV. Selamat menonton. Nah, lo tahu kan caranya cuma set? Oh, gampang ternyata ya. Nah, di sana segalanya. Jangan lupa nonton BETV The Camp. Ya, Sarabay TV di rumah balik lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pagi Khas Bengkulu. Tentunya kita masih membahas tema yang sangat luar biasa pada pagi hari ini dan sekaligus referensi bagi Sarabay TV yang pengen makan seblak gitu ya. Jangan sampai salah pilih karena seblak
ndabe ini sendiri nanti betul-betul dari resep terpercaya gitu ya Sahabat TV, dan benar-benar rasanya dijamin, pokoknya dicobain langsung di lapak ndabe ini sendiri. Nah sebelum kita spill harganya seperti apa, menunya apa aja, terus ada nggak sih menu baru di ndabe ini, kita tanyakan dulu seperti apa kisahnya Sahabat TV, dan kemudian inspirasi, kemudian banyak lah ya kita tanyakan langsung sama Mbak dari Nidarti ini sendiri. Nah Mbak, ini kan kalau kita jual seblak gitu ya Mbak ya, ada lokasi khusus gitu kan Mbak. Nah di lokasi yang sekarang ini kira-kira kenapa Mbak memilih lokasi itu Mbak? Pertama kalau di bagian tempat Mbak itu kan dia kan di Simpang 4 Korpri Bentiring, itu pusat kuliner, apalagi bulan puasa di sana tuh rame banget ya orangnya. Nah di sana belum ada yang jual seblak. Kalau awal-awal Mbak buka, di sana belum ada jual seblak, ya udah kita ambillah di posisi di sana. Dan memang rame juga ya Mbak ya? Yang Kiri kanan tuh pokoknya kuliner, depan ada sate, ada bakso, pokoknya lengkap di sana. Ya, apalagi bulan puasa, aku sampai pernah ke sana soalnya kalau bulan puasa gitu ya. Rame. Tapi belum kenal lapak Mbak lapak ndabe ya. Nanti kita langsung ke sana, nanti ajak teman-teman. Ini bisa juga nih Sahabat TV aja teman-teman langsung dieksekusi gitu ya lapak ndabenya sendiri. Nah untuk sekarang ini Mbak ada cabang nggak Mbak, atau ada punya rencana buka cabang nggak? Kalau untuk saat ini masih cabang utama masih satu. Kalau rencana sih ada ya. Cuman masih tanda kutip lah ya, masih ada yang dipertimbangkan, masih ada dipikirkan gitu. Takutnya nanti kalau nggak dipertimbangkan, nggak ke-handle kan rugi ya Mbak ya, sampai tutup gitu. Itu ya Sahabat TV. Jadi jangan sampai gegabah, harus segala hal-hal itu harus dipertimbangkan. Saya setuju banget sama Mbak Nidarti tadi. Nah kalau untuk jam operasional bukanya jam berapa Mbak? Kalau biasanya kita mulai buka itu jam 10. Cuman terkadang kan ada acara itu mundur, terus mau kadang ke sekolah anak ada rapat atau ada pertemuan mundur gitu. Jadi jamnya terkadang suka-suka lah gitu. Setiap hari Mbak? Iya, setiap hari. Berarti hari ini buka? Buka dong. Kita langsung ya Sahabat TV. Langsung ke lapak ndabe karena hari ini buka. Nanti Mbaknya habis dari sini kita langsung suruh eksekusi dari sebelah-sebelah. Dan ada menu baru juga, tadi sempat ngobrol di balik layar gitu, ternyata ada menu baru, nanti kita akan spill. Nah dari tahun 2022 sampai 2025 sekarang ini Mbak, kira-kira per hari yang biasanya bisa terjual berapa Mbak? Kalau untuk minimal itu namanya pasang surut kan biasa kan, kadang rame, kadang sepi gitu ya. Tapi biasanya itu sekitar paling sedikit itu 50 porsi lah. Lumayan itu Mbak ya. Itu gimana? Alhamdulillah lah, ngaduk-ngaduk kuali sendiri loh. Nggak pegel Mbak? Pegel nggak pegel. Oke, sejauh ini ada tim yang bantu nggak Mbak? Kalau untuk awal-awal kemarin itu ada satu kita pakai karyawan kan, berhubung dianya mau kuliah, dia mau fokus ke kuliah aja, yaudah kita coba sama suami berdua aja, join berdua sama Pak suami. Oh jadi sekarang berdua ya yang handle ya? Benar. Ini Pak suami bagian apa nih? Dia bagian es. Ada yang mau es minum dia, tapi kalau khusus masak itu kita sendiri ya. Wow, luar biasa sekali nih, bisa nih Sahabat TV dijadikan contoh ya, acuan bagi Sahabat TV. Ternyata kalau mau berwirausaha itu kerja sama tim sangat diperlukan, apalagi sama orang-orang terdekat. Saya setuju banget karena support dari orang-orang terdekat itu sangat penting sendiri. Nah sejauh ini gimana Mbak, klop nggak sama suami yang awalnya memang nggak nyuruh gitu ya? Sekarang gimana ceritanya Mbak? Alhamdulillah berkat udah 2 tahun, udah masuk tahun 3 tahun ya, klop aja gitu. Jadi suami dukung-dukung aja sekarang ya. Tadi ada menu baru nih Mbak di lapak ndabe. Ini menu barunya apa Mbak? Mie KDRT sama mie cuan. Wow, itu mie konsep KDRT sama mie cuan tuh mie apa tuh? Itu mie KDRT itu konsepnya tuh pedas, mie-nya tuh kita pakai mie yang homemade itu, terus kita pakai chili oil. Pokoknya yang bagi yang pecinta pedas boleh banget dicoba. Oke, aku udah baru dijelasin aja aku udah ngiler Sahabat TV. Mie KDRT. Kalau bedanya mie cuan sama mie KDRT apa nih? Barangkali Sahabat TV juga penasaran, nanti pas sampai lapak bingung tuh mau milih apa Mbak. Kalau untuk mie cuan, kalau mie KDRT kan dari mie-nya beda, dari mie sama bumbu itu udah beda semua. Terus kalau mie cuan itu kita lebih ke mie instan. Mie instan, terus mie-nya pakai chili oil, terus kita pakai taburan di atas taburan ayam, gitu, gilingan ayam. Kalau mie KDRT? Mie KDRT itu bumbunya pakai bumbu rahasia lah ya. Tapi yang pedas yang KDRT pengcuan? KDRT ya. Ke KDRT. Aku udah ngiler juga nih Sahabat TV. Itu kameramen juga udah
naik turun ya. Nanti kita dari sini langsung gitu ya Serba TV, tapi ini bisa diselangi langsung nih sama nanti ada es-esnya. Nanti kalau es sendiri ada menu yang mau dikonsepin sama, ini kan konsep makanannya gitu, makan berat agak pedes gitu ya Mbak, bisa request pedes. Kalau untuk es sendiri kira-kira ada apa aja nih Mbak? Kalau untuk es, kalau selama ini kita es buah kristal, es buah kristal ndabe, terus kayak es kemasan gitu. Iya, ada ya berarti ya. Ada. Karena memang cocok banget es kemasan kayak gitu, pedes gitu ya. Apalagi cuaca mendung gitu, aduh. Mantap bet gitu ya bahasanya, bahasa anak muda sekarang. Jadi Serba TV silakan gitu ya, mau cari referensi makan sebelah, datang aja ke Lapak Ndabe. Mereka buka dari jam 10, tapi biasanya nanti ada pemunduran gitu ya. Tapi biasanya jam 10 sampai jam berapa Mbak? Jam 1 malam, jam 12 malam. Sampai malam pokoknya. Sampai jadi malam, silakan ya Serba TV. Lokasinya di Simpang 4 Korpri Bentiring. Oke, yang nggak suka seblak ada menu lain juga. Yang nggak suka mie yang pedas ada di mie cuan. Yang suka pedas cicipin mie KDRT. Wow, luar biasa sekali. Nah, balik lagi nih, kalau untuk harga nih Mbak, biar disesuaikan budget sama Serba TV di rumah. Kira-kira ini kalau seblak berapa nih Mbak? Kalau untuk seblak itu kita mulai dari 5 ribuan. 5 ribuan startnya. Benar. Kalau untuk mie cuan itu 10.000, mie KDRT juga mulai dari 10.000. Oke. Jadi itu misalnya kalau ada penambahan topping atau request pedas itu ada penambahan harga nggak Mbak? Enggak, kalau kita kan pedas sedang biasa sama pedas banget gitu. Oh, ada levelnya gitu ya? Iya, benar. Kan kita tanyain apalagi anak-anak tuh, Dek gimana mau pedas ori atau sedang? Ori Mbak, yaudah enggak kita pakai cabai gitu. Bagi yang enggak hobi pedas, enggak makan pedas anak-anak bisa. Kalau mie sendiri Mbak bisa nggak? Kalau yang mie KDRT pedas gitu kan? Ini kan ada yang tingkat kepedesannya sangat pedas gila gitu, Serba TV di rumah. Kalau aku kan suka pedas tapi nggak terlalu yang kayak pedas banget gitu ya, nggak terlalu gila gitu ya. Itu gimana tuh Mbak? Kalau untuk mie KDRT itu bisa, pokoknya semua menu kita bisa sesuaiin, bisa request. Mbak maunya dikit aja cabenya, aku lagi mah. Kadang kita nemuin anak-anak yang gitu bisa. Oke, wow sangat fleksibel Serba TV. Jadi silakan langsung datang ke Lapak Ndabe. Jadi sesuai dengan selera. Nanti kalau dari topping yang paling best seller apa nih Mbak? Dumpling ya, aku emang suka dumpling sih. Tulang sama tulang ayam, tetelan gitu. Oh tetelan ada juga Mbak? Ada juga, tetelan, tulang, sayap, ceker, bakso aci. Aku udah giler nih Mbak, betulan. Boleh main ke Lapak kan, kalau Mbaknya lewat Lapak kan mampir. Betul, apalagi yang selera sebelah gitu ya. Jadi silakan banget Serba TV atau bareng aku aja nanti ya, di kontak-kontak di belakang kamera gitu ya. Oke, nah balik lagi untuk dari toppingnya ini Mbak, dari apa aja nih, kalau dumpling berapa gitu, startnya dari berapa? Kalau untuk dumpling kayak dumpling ayam itu mulai dari 2.000-an. 2.000 Mbak. Tapi topping kita mulai dari 1.000 rupiah. 1.000 itu yang apa Mbak? 1.000 tuh yang kayak flower twister, kayak bakso aci, cilok, itu kan kita nyedain juga. Nah itu 1.000-an. Oke, dengan menu yang cukup affordable menurut aku Serba TV ya, kira-kira target utama Mbak sendiri ketika bangun itu untuk siapa sih Mbak? Targetnya kita lebih ke anak-anak remaja gitu. Anak-anak remaja, pecinta pedas, sama orang dewasa kan juga sebagian ada yang suka pedas. Ibu-ibu tuh hadir tuh, mana tuh ibu-ibu yang suka makan seblak? Yang hobi pedas tuh kan, Mbak aku mau gitu. Jadi bisa dikatain semua kalangan bisa nyoba gitu ya Mbak? Dari anak-anak pun bisa. Iya, makanya tadi kan ada yang original, jadi aman Serba TV. Aman untuk anak-anaknya. Betul sekali, dan pilihannya banyak, nggak cuman seafood-seafoodan tapi juga ada yang kayak tulang, tetelan, jadi bervariasi banget di Serba TV. Jadi kalian wajib banget coba deh pokoknya di seblak ataupun mie KDRT Ndabe. Nah kalau untuk mie sendiri kan pasti ada cerita tersendiri nih antara mie dan seblak. Kalau seblak kita udah dapat nih kisahnya Serba TV. Kalau mie kenapa nih Mbak tiba-tiba tambah menu nih yang mie gitu? Nah kan di tempat Mbak tuh kan awal mulanya Mbak sendiri tuh yang buka pasar prasmanan. Makin kesini kok makin rame. banyak, makin rame. Yang jualan ada di sana gitu kan. Yaudah deh, biar bertahan, biar kita maju terus, otomatis kita harus cari ide. Dari cari ide kita harus nambah menu salah satunya. Mungkin orang bosan sama seblak, ada yang nggak suka seblak kan.
apa sih yang adanya? Akunya maunya mie. Kan kalau mie kan rata-rata dari kecil sampai orang dewasa itu kan suka Pasti semua. suka gitu Iya. ya. Makanya kita ambil konsep mie. Oh, oke. Berapa lama menimba untuk dapat apa ya istilahnya menu rahasia resep rahasia gitu ya untuk mie-nya affordable dan sekarang udah di-approve di menu lapak Ndabe ini sendiri. Kurang lebih 1 bulan lah karena 1 kita bulan ya? coba sendiri, masak sendiri dulu kan. Enak nggak kita cicipin ini nggak? Oh yaudah. Kita gitu ya? kita masukin ke menunya. Oh, oke. Jadi risetnya memang cukup lama sih 1 bulan untuk bisa timbul menu baru. Jadi silakan banget Sana BTV, apalagi yang pecinta mie pedas. Jadi aku setuju banget, siapa sih yang nggak suka mie di sini angkat tangan gitu. Kayaknya semua kalangan pasti dari suka. anak sampai orang Iya, dewasa betul suka sekali mie. sama mie ini sendiri Sana BTV. Wow, luar biasa sekali. Nah, kalau topping untuk mie ini sendiri gimana, Mbak? Ada topping pilihan nggak? Kalau untuk mie cuan itu toppingnya yang Mbak bilang tadi yang taburan ayam, gilingan ayam itu. Nah terus kalau untuk yang mie KDRT itu bisa untuk nambah topping seblak prasmanan. Wow, jadi bisa misalnya dikolaborasi. Kayak isinya dumpling gitu. Iya, wow, benar. menarik nih aku. Tapi nambah harga. Betul dong, sesuai dengan harga topping seblak prasmanan. Oke, luar biasa Sarah BTV. Makin menarik aja dan ini beda dari yang lain Sarah BTV. Tapi kita rehat dulu sejenak, kita masih akan berbincang bersama dengan Mbak Nidarti. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi khas Bengkulu. Tes udah dilewatin tapi gagal lagi. Sampai otak rasanya nut-nutan sendiri. Tenang, sekarang saatnya kamu move on kawan. Karena ini pilihan keren yang bikin masa depan makin kinclot. Berani wujudkan mimpi, langsung daftar di UMB. Hi guys, we are international students of Universitas Muhammadiyah Bengkulu. We encourage you to join us at this university. Universitas Muhammadiyah Bengkulu, terdepan dan mencerahkan. Set, gawe kau? Dada lagi nyekel ke HP kona, dada gawe. Emak nonton BTV aja, Sep. Emang bisa di HP? Bisa lah, cek ini caranya. Caranya gampang. Buka Google Play Store di HP kamu. Ketik YoTV di pencarian, lalu pilih YoTV untuk on. Setelah diinstal, tunggu beberapa saat. Setelah terinstall, buka aplikasi YoTV-nya, ikuti petunjuk daftar. Selesai deh, nikmati siaran BETV di HP kamu, pilih channel publik dan pilih BETV. Selamat menonton. Nah, lo tahu kan cara cuma set? Oh, gampang ternyata ya. Nah, di sana sebelumnya jangan lupa nonton BTV The Camp.
Ya, Sahabat TV, terima kasih Anda masih menyaksikan Ngopi Ngobrol Pagi Khas Bengkulu, dan saya masih bersama dengan Mbak Nidarti selaku owner dari Lapak Ndabe. Nanti tadi udah diceritain ternyata di Lapak Ndabe ini ada menu baru yaitu mie KDRT dan mie cuan. Bagi yang suka pedas silakan coba mie KDRT dengan konsepnya yang aku penasaran banget karena bisa pilih topping sesuai dengan seblak prasmanan. Jadi ada yang lebih suka mie gitu ya, tapi dengan topping seblak yang maksudnya seblak kayak dumpling gitu. Jadi silakan banget Sahabat TV, tapi harganya sesuai lah ya Mbak, kayak tambah 2.000 untuk satu dumpling, itu menurut aku worth it dan affordable banget untuk kalian yang pencinta mie ataupun seblak. Nah, balik lagi kita intip strategi apa yang dipakai oleh Mbak Nidarti selaku owner Lapak Ndabe sampai sekarang masih bertahan dengan banyaknya persaingan yang ada di mana-mana. Nah, kira-kira strategi yang paling Mbak tekankan di dalam usaha Mbak ini apa Mbak? Di resep sih kalau Mbak gitu, lebih mengutamakan rasa. Biarpun banyak pesaing, kita banyak kompetitor kan di dekat-dekat kita sana, tapi kalau kita mengutamakan rasa sama kepuasan pelanggan dan pelayanan, terutama kalau untuk di makanan tuh harus bersih gitu. Kan orang lihat dari ih kok penjualnya gini, kan jadi betul sih, setuju sih. Kebersihan. Setuju. Gitu. Karena memang yang pertama kita lihat itu adalah kebersihannya dulu. Kalau rasa kan kita belum nyoba nih kan Mbak, apalagi untuk pelanggan pertama gitu. Pasti yang dilihat tuh kebersihan dulu. Aku setuju banget sih sama Mbak Nidarti selaku owner di Lapak Ndabe ini, karena memang kebersihan itu yang pertama kita lihat. Bersih nggak nih ya? Kalau nggak bersih kayaknya pelanggan juga kabur duluan gitu ya Mbak. Ilfil bahasa gaulnya. Nah, dengan strategi dari rasa yang memang harus dipertahankan, kira-kira Mbak ketika ada tantangan misalnya kayak kenaikan bahan pokok atau segala macam, kira-kira Mbak gimana tuh Mbak mengatasi hal tersebut Mbak? Yang pertama Mbak otomatis harus adaptasi dulu sama ini kan, berapa sih dapat nggak kira-kira gini, gimana sih caranya biar walaupun bahan naik kita tetap dengan harga yang ini. Paling kita bilang sama ke pelanggan, Dek ini naiknya 1.000 ya, ya nggak gitu apa-apa ya. Kita sesuaikan juga dengan kita jualan kan maunya untung kan. Betul. Nanti buntung dong kalau nggak untung, betul sih. Berarti lebih ke naikin harga ya Mbak daripada ngurangin rasa ataupun dibanding kita ngurangin kualitas rasa yang nggak enak gitu kan. Mending kita bilang sama pelanggannya, tambah ya ini, apalagi pas lebaran kemarin kencur sempat harga di 80.000 1 kilo, yang biasanya 40.000 2 kali naiknya drastis. Kayak naiknya 50% gitu ya. 100% dari 40 ke 80. Iya. Habis lebaran kan orang banyak nggak jualan kan. Apalagi kencur, kayak seblak tanpa kencur tuh kurang berasa. Kayak ada yang kurang gitu Mbak. Kayak bukan seblak gitu Sahabat BTV ya. Oke. Nah, terkait dengan penjualan gitu Mbak ya. Pasti ada pembeda gitu dari Mbak sendiri yang emang jual seblak sekarang tuh banyak banget gitu. Apa nih kira-kira yang jadi pembeda selain dari segi rasa nih Mbak? Mbak lebih ke topping. Di sebagian seblak lain kan mereka nggak nyedain kayak tulang, nggak ada tetelan, bakso aci, tahu bakso. Bagi yang nggak suka seafood yang frozen kayak gitu, Mbak nyediain yang gitu. Lebih ke homemade yang kayak cilok, bakso aci kan Mbak pinter-pinter sendiri. Mbak buat? Iya, homemade. Ada isi rawit, ada isi ayam suwir gitu. Gitu. Wow, menarik nih. Jadi sekali lagi kalian wajib banget coba di seblak di Lapak Ndabe untuk seblaknya, karena menu-menunya tuh berbeda dari yang lain. Nah, kalau untuk yang homemade ini sendiri kan ada tantangan sendiri kan Mbak, kayak Mbak yang buat sendiri gitu. Udah terjamin nih kualitas dan kebersihannya gitu Sahabat TV. Nah, ini kira-kira kalau untuk harga yang homemade ini berapa aja nih Mbak? 1.000-an aja. 1.000-an aja? Dari aci? Iya, aci, terus kayak enggak, kalau tahu bakso itu 2.000. 2.000 ya. Tahu bakso 2.000. Kalau tulang-tulang Mbak? Kalau tulang itu 3.000. 3.000 ya. 5.000. Iya. Silakan banget Sahabat TV. Aduh, kalian wajib banget coba beneran deh kalau menurut aku. Karena ini tuh beda dari yang lain, seblaknya toppingnya banyak, terus ada yang homemade. Karena jujur kalau aku sendiri Mbak kurang suka sama yang seafood frozen, karena paling aku isinya dumpling sama bakso-baksoan, isinya kayak gitu sama sayur. Jadi itu rekomen banget buat kalian yang memang kurang suka sama seafood yang frozen itu tadi. Tapi yang suka jadi silakan banget ini, dan sangat murah banget loh. Di dumpling aja 2.000, biasanya kan ada yang jual 2.500 atau 3.000 satunya
di seblak ndabe cuman 2.000 Sahabat BTV. Sayurnya Mbak free-in loh. Hah, serius Iya, Mbak? free sayur. Kenapa di free-in Mbak? Terkadang kan anak-anak banyak yang suka sayur gitu. Kalau seberapa lah kita gratis, hitung-hitung sedekah juga. Waduh, biar luar lancar biasa. gitu. Waduh, luar biasa. Kalau di tempat lain kan kita masih harus beli Iya, bayar sayur sih malah ya. itu. Kalau ini free sayurnya. Aku Tapi pernah mbaknya yang naruh. Oh, aku pernah soalnya satu sayur Satu helai. Satu helai itu 1.000 kalau Iya, nggak salah. Satu bener. helai loh Mbak kayak, dan di sebelah di lapak ndabe itu kalian gratis sayur Sahabat BTV. Wow, luar biasa banget ini kalian. Wajib banget coba kalau kata aku. Fix wajib coba. Oke, nah Mbak kalau boleh tahu ini proses gimana ya? Bukan proses sih, kayak nentuin topping sama kemudian level kepedasan gitu. Ada nggak kalau yang nambah itu kan otomatis ada bahan baku juga yang harus ditambah kayak cabai. Ini kan cabai sekarang walaupun sekarang lagi stabil ya Mbak ya harga cabai. Nah kira-kira kalau yang bener-bener yang pecinta pedes gitu ya, pengen nambah yang pedes banget, ini ada tambahan harga nggak Mbak? Kalau untuk sekarang nggak ada. Mbak cuma nyedain cabai bubuk di atas meja. Oh. Kalau mau tambah deh itu cabai bubuk ada gitu. Jadi benar-benar kalau yang pedas itu ada 4 level gitu tadi ya, Mbak ya. Iya. Original, sedang, pedas sama banget. pedas banget. Jadi silakan yang udah pesan pedas banget, yang kurang juga bagi dirinya kan ada gitu ya, Mbak ya. Iya. Silakan ada disediain cabai bubuk. Nah, dengan konsep ini sangat-sangat prasmanan sih kalau menurut aku Mbak, dengan harga yang affordable itu Mbak dapat untung nggak sih sebenarnya? Aku penasaran nih. Kalau untuk untung, kalau Mbak jualan sampai saat ini nggak dapat untung kan percuma kan? Betul otomatis sih, dapat ya. Iya, dapat. Tapi tergantung tipis dan tebelnya Iya, gitu ya Mbak. kalau tipis kali banyak kalau Mbak gitu. Gitu ya. Jadi memang bener sih yang di-spill sama Mbak tadi, kalau kita usaha itu pasti ada naik bangun. Betul Sahabat BTV. Tapi gimana kita untuk tetap bertahan di naik turun itu tadi itu ya Sahabat BTV. Nah ini kira-kira untuk resep ini kan Mbak pernah jual seblak itu Mbak yang 2 bulan tadi kan. Nah ini resep Mbak yang dapat resep seblak ini belajarnya dari mana nih Mbak? Ada ikut kelas nggak? Enggak sih, kalau resep tuh lebih dari resep keluarga gitu. Resep Karena keluarga. ada awalnya dulu Mbak coba seblak ini apa sih, kan ada yang masak. Jadi Mbak tanyain, kok enak, apa ini namanya? Ini seblak katanya gitu. Terus apa resepnya deh? Ini dikasih tahu dia kan, pakai bawang gitu. Terus ada adik ipar juga di Bandung, seblak kan khasnya dari Bandung. Iya betul. Jadi kolaborasi dari adik yang di sini sama adik yang di Bandung, Mbak satuin. Terciptalah seblak ndabe. Oke, berarti itu benar-benar resepnya dicolong dari Bandung Sahabat BTV, perpaduan Bandung sama Bengkulu diadu gitu ya. Jadi terciptalah seblak ndabe, luar biasa. Oke, tapi kita rehat dulu sejenak Sahabat BTV. Di segmen terakhir kita tanyakan langsung apakah yang mager gitu ya, apalagi sekarang minyak susah, BBM susah gitu ya, yang mau nyicip harus ke kedai atau seperti apa. Kita rehat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Khas Bengkulu. PT Anugrah Kuba Mandiri atau dikenal dengan AKM Tour merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tour dan travel dengan tujuan memberikan kemudahan dan pelayanan istimewa kepada para jemaah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta memberikan pelayanan pelanggan untuk paket pariwisata domestik dan internasional, dan menjadi satu-satunya perusahaan resmi yang memiliki izin penyelenggara ibadah haji khusus di Bengkulu. Visi AKM Tour melayani pemberangkatan beribadah menuju Tanah Suci dan mengutamakan pelayanan yang memuaskan para jemaah. Keistimewaan kami dengan pelayanan optimal, tenaga yang profesional, dan bimbingan ibadah. Berbagai macam paket kami sediakan serta memberikan pelayanan yang terbaik. Percayakan perjalanan ibadah umroh dan haji Anda bersama AKM Tour
Insya Allah kami amanah, insya Allah kami yang terbaik. Rindu Baitullah, pakai AQM, raih ridho ilahi Robbi. Allahu Akbar. Sep, gawe kau? Dede lagi nyekel ke HP kona. Dede gawe. Mbak nonton BTV aja, Sep. Emang bisa di HP? Bisa lah, cek ini caranya. Caranya gampang. Buka Google Play Store di HP kamu. Ketik YoTV di pencarian, lalu pilih YoTV untuk on. Setelah diinstal, tunggu beberapa saat. Setelah terinstall, buka aplikasi YoTV-nya, ikuti petunjuk daftar. Selesai deh, nikmati siaran BETV di HP kamu, pilih channel publik dan pilih BETV. Selamat menonton. Nah, lo tahu kan caranya cuma Sep? Oh, gampang ternyata ya. Nah, di sana sebelumnya jangan lupa nonton BTV The Camp. Ya, Sahabat TV, balik lagi di Ngopi Ngobrol Pagi khas Bengkulu, dan kita masih dengan tema yang sangat menarik. Sekali lagi Sahabat TV yang bingung gitu, atau yang kepengen seblak atau pengen konsep mie tapi toppingnya banyak dan sesuai selera gitu. Jadi silakan datang langsung ke Lapak Ndabe. Nah, yang mager atau lagi nggak ada minyak di motor gitu atau di mobil, Mbak, kira-kira ini bisa pesan lewat mana aja nih, Mbak? Mbak bisa lewat GrabFood, lewat Mbak sendiri pun bisa. Kalau lagi ini kan Pak suami yang nganter gitu. Bisa ya, Mbak ya? Bisa. Nah, kalau misalnya yang nganter ini kan kalau nggak pakai GrabFood atau dari suami atau dari Mbak kepesan ke Mbak langsung nih, kira-kira biaya ongkirnya berapa, Mbak? Kalau untuk ongkir kita sesuaikan di aplikasi. Tapi kalau dekat-dekat free ongkir, tapi minimal belanja. Oh, minimal belanja kira-kira berapa, Mbak, kalau yang dekat-dekat? Kalau dekat-dekat 15.000. 15.000 ya, jadi silakan 15.000 udah free ongkir dekat Lapak. Wow, kayaknya aku nanti pesan lewat Mbak aja deh, soalnya habis bensin, Mbak. Betul, karena memang urgent banget nih masalah bensin ini, bahkan mau beli aja susah gitu, mau keluar ke mana aja susah. Jadi kalian harus hemat bensin secara BTV, agak menyimpang dikit dari sebelah gitu ya. Jadi pesan sebelahnya lewat Mbak aja, nanti suaminya yang anterin, insyaallah yang deket-deket rumah atau deket-deket di lingkungan Betiring Lapak itu jadi free. Secara BTV minimal belanja cuman 15.000 doang. Nah, kayak Mbak, kalau untuk Instagram kan biasa ada menu baru atau ada promo, ada Facebook, Instagram, media sosial lain, kira-kira di mana nih, Mbak? Di IG ada, TikTok ada, Facebook ada, lengkap lah dia tuh kan, WhatsApp pun sering. Gitu. Kira-kira untuk di semua media sosial username-nya apa, Mbak? Seblak Prasmanan Ndabe. Kalau Facebook Nidarti Purnamasari. Ini di nama Mbak ya kalau Facebook ya. Kalau Instagram sama TikTok Seblak Prasmanan Ndabe. Jadi silakan ya yang pengen cek ada topping apa yang ready, atau nanti info-info menu baru atau bahkan promo bisa dicek-cek lagi ya Sana BTV. Nah, kalau untuk nomor WhatsApp yang bisa Sana BTV pesan langsung, Mbak, ini kira-kira di nomor berapa, Mbak? 0853 8401 4797. 0853 8471 8401 4797. Jadi silakan yang selera seblak pesan langsung ke nomor WA Mbak Nidarti. Nanti kalau mau dikirim langsung free ongkir di sekitaran Lapak pakai Sana BTV. Nah, gitu. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ada rencana untuk menghadirkan menu baru lagi nggak, Mbak? Kita lebih ke minuman untuk dalam waktu dekat, kayak es teler gitu kan, biar lebih mantap kolaborasinya. Betul sih, kayak makan seblak minum es teler dingin cuaca panas, waduh mantep banget itu. Jadi lebih ke es ya sekarang ya, Mbak? Iya, kalau untuk ke depan karena kan baru muncul menu baru di makanannya micuan sama mie KDRT tadi, jadi kita lebih ke es lagi minuman. Cocok gitu kayaknya. Nah, Mbak, ini kira-kira Mbak kasih gimana nih tips untuk Sana BTV yang sedang
pemula, jadi selaku pemula yang ingin buka usaha nih Mbak, khususnya kuliner. Oh, kalau yang pertama kalau saran Mbak sih kuasai resep dulu. Kita harus nguasain resep, jangan pakai resep ya udah jadilah ini aja, udah itu aja gitu. Kuasain resep benar-benar pas enggak, terus cicipin dulu sama orang-orang terdekat ya. Minta komentar apa sih yang kurang gitu. Yang kedua ya modal tadi, terus yang ketiga kemauan dan semangat. Oke, ada 3 tips yang memang sangat penting apalagi untuk pemula gitu kan. Gen Z sekarang udah banyak yang usaha Mbak, tapi banyak yang kayak aduh nanti nggak mood lagi, nggak mood, padahal udah ada yang mau beli itu misalnya. Soalnya temenku banyak yang kayak gitu nih Mbak, kasih tahu nih Mbak. Oke, terakhir Mbak, pesan dan harapan Mbak ke depan untuk usaha Mbak. Mbak pengennya sih semakin maju dan berkembang, amin. Terus bisa buka cabang gitu. Kalau anak udah gede kan pengennya buka cabang biar nggak repot sama si bocil gitu. Jadi di rumah beres, usaha pun beres. Betul. Oke, itu ya dari Mbak Nidati selaku owner Lapak Ndabe. Mbak, terima kasih telah berbagi informasi ya Mbak ya sama Sanabe TV di rumah. Sanabe TV sedikit banyaknya selain referensi kalian jajan, bagi kalian yang pemula yang sedang membuka usaha, 3 tips yang disampaikan oleh Mbak Nidati tadi silahkan dipelajari dan dimodifikasi dari hal-hal, jangan sampai niru, harus ada modifikasi, harus ada kreatif yang kalian ciptakan sendiri Sanabe TV di rumah. Nah, sekali lagi juga yang pengen jajan, yang pengen seblak, yang ingin makan mie karena weekend kali ini, jadi kalian silakan datang ke Lapak Ndabe, lokasinya ada di Simpang 4 Korpri. Oke, Bentiring. Tadi yang mau pesan dari rumah juga bisa tadi melalui nomor atau di Facebook Mbak Nidarti siapa Mbak? Purnamasari itu di Facebook ya, nanti di Instagram, di TikTok, di sebelah Prasmanan Ndabe. Oke, Sanabe TV itu ya, Sanabe TV, jadi silakan dicicip. Nah, terima kasih juga bagi Sanabe TV di rumah yang sudah stay dari awal sampai dengan selesai nonton ngobrol pagi khas Bengkulu pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan ngopi setiap pagi dari jam 8 sampai dengan selesai. Akhir kata, sambil Vina Dahlia beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.